Riwayat penderita kompak. Yang penting berikutnya adalah akronim kompak. Ya, ini merupakan kita melakukan pemeriksaan terhadap riwayat penderita. Mengapa penderita sampai tergeletak tidak sadarkan diri misalkan. Nah, ini cukup penting harus kita ketahui karena apa? Ini juga tertulis nanti di kartu luka atau kartu penderita. Apa itu singkatan dari kompak? Akronim kompak itu adalah yang pertama K adalah keluhan utama. Nah, kita perlu ketahui si pasien ini awal mulanya tadi merasakan apa? Mengeluh apa? Ya, kalau pasiennya sadar bisa tanya langsung, tapi kalau tidak sadar bisa menanyakan ke orang sekitar. Misalkan keluhan utamanya tadi ada pusing, ya, kemudian apa? Mual atau mules, ya, terus matanya berkunang-kunang dan lain sebagainya. Itu merupakan keluhan utama. Kemudian O, apa itu O? Obat-obatan apa yang terakhir dikonsumsi oleh penderita? Ini karena bisa terjadi adanya apa? Bisa overdosis, ya, atau penyalahgunaan obat-obatan tertentu, atau bahkan alergi terhadap obat-obatan tertentu tersebut. Ya. Terus kemudian apa lagi yang berikutnya? M, makanan atau minuman apa yang terakhir dikonsumsi oleh penderita? Nah, ini sebagai indikasi yang tadi kulit wajah berwarna kebiruan, takutnya terjadi keracunan. Bisa dari minuman yang udah expired atau beralkohol tinggi misalkan terjadi keracunan, terus kemudian dari buah beracun, dari jamur-jamur beracun, atau makanan-makanan tertentu yang sudah masa kadaluarsanya sudah lewat. Nah, ini bisa dilihat di faktor yang ini, makanan atau minuman yang terakhir dikonsumsi. Kemudian P adalah penyakit yang diderita oleh si penderita. Contoh misalkan penderita mempunyai penyakit asma, penderita mempunyai penyakit jantung, kemudian mempunyai penyakit dalam yang lain. Nah, itu bisa sebagai penunjuk kita mengapa si pasien ini sampai tidak sadarkan diri. Kemudian A, yaitu alergi. Ya, bisa terjadi, kasus itu terjadi karena penderita mengalami alergi sehingga akhirnya apa? Badannya bentul-bentul, panas tinggi, ya, kemudian akhirnya apa? Ambruk, tidak sadarkan diri. Ya. Dan yang terakhir adalah kronologis kejadian. Nah, ini yang harus kita telaah supaya kita tahu misal umumnya tadi apakah kasus trauma ataukah kasus medis. Jadi di kronologis kejadian ya harus kita ketahui. Misalkan kasus-kasus yang jatuh dari ketinggian, oh berarti maksudnya kasus trauma. Misalkan kasus-kasus yang tiba-tiba sesak napas, kemudian merasakan jantung, oh itu masuk ke ranah medis. Itulah tadi yang dikenal dengan riwayat penderita dengan akronim kompak.